Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu ketiga ini masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaan dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami agar kami dikuatkan, diperlengkapi lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini, saya bawakan firman yang terambil dari Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan 10 yang berbunyi demikian. Oleh karena itu hendaklah kamu berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga juga di atas bumi. Di kalimat terakhir itu dikatakan, jadilah kehendakmu seperti di surga juga di atas bumi. Ketika Yahweh ciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, ditaruh di Taman Eden, Yahweh berikan perintahnya, semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi yang di tengah taman jangan kau makan, kalau kau makan kau akan mati. Tapi Adam dan Hawa digoda oleh iblis, sehingga mereka melanggar kehendak daripada Bapa, menuruti kehendak daripada iblis, dan akibatnya mereka dihukum. Pada kesempatan ini saya berikan temanya, lakukan kehendak Bapa di surga. Sekali lagi, lakukan kehendak Bapa di surga. Dan kita tahu ketika manusia menuruti kehendak daripada iblis tadi, memakan buah pohon yang dilarang oleh Yahweh tadi, suasana hati mereka berubah menjadi gelisah, takut, dan cemas karena sudah ada pelanggaran terhadap firman Yahweh. Dan kita tahu manusia diberikan kebebasan untuk memilih mana yang benar, mana yang salah. Dan kalau kita memilih yang benar, otomatis kita melakukan kehendak Bapa. Tapi kalau kita melakukan yang salah, kita melakukan kehendak daripada iblis, otomatis pasti dapat hukuman daripada Yahweh, baik di bumi maupun nanti kalau sudah mati pasti masuk neraka. Oleh karena itu betapa pentingnya kita melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, perlu kita ketahui ketika Yesua setiap dia berdoa pada waktu di Taman Getsemani, dia berdoa, Bapa kalau boleh lalukan cawan sengsara ini. Dia tegaskan kalau boleh lalukan cawan sengsara ini. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Itu terdapat dalam Lukas pasal 22 ayat 42. Jelas sekali, Yesus HaMasiah datang ke dunia ini pun melakukan kehendak Bapa di surga, supaya dia harus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia, menebus dosa manusia, dan memberikan jaminan keselamatan bagi manusia. Makanya setelah dia berdoa, dia siap untuk disalib dan siap menerima segala cercaan hukuman dari ahli-ahli Taurat. Nah, saat ini apa yang harus kita lakukan? Apa saja kehendak Bapa yang harus kita lakukan? Yang pertama-tama, kita harus hidup sesuai dengan firman Yahweh. Itu di dalam Yosua pasal 1 ayat 8-9.
Bagaimana Yahweh pilih Yosua menggantikan Musa? Jikalau engkau ingin berhasil, maka engkau harus berjalan seturut dengan Tauratku, dan apa yang kupirmankan kepadamu lakukan sesuai dengan firmanku. Dan kita tahu ketika Yosua berjalan sesuai dengan firman Yahweh, dia bisa membawa orang Israel melewati sungai Yordan, juga meruntuhkan tembok Yeriko, karena Yahweh katakan pada waktu mengelilingi tembok Yeriko itu, cukup kamu kelilingi dari hari pertama sampai hari ke-6 satu kali, tapi hari ke-7 7 kali, jadi 13 kali. Yosua lakukan sesuai dengan kehendak Bapa, maka hitungan ke-13 di hari yang ke-7, runtuh tembok Yeriko, maka runtuh tembok Yeriko karena melakukan kehendak Bapa sesuai dengan firman-Nya. Yang kedua, apa kehendak Bapa yang harus kita kerjakan? Kita tidak boleh khawatir. Sekali lagi, kita tidak boleh khawatir. Zaman sekarang banyak orang khawatir. Khawatir tidak makan, tidak dapat kerjaan, khawatir ada penyakit, khawatir ada bencana, berbagai macam khawatir manusia. Kenapa kita nggak boleh khawatir? Sebab Bapa di surga menjamin kita makan, minum, dan pakaian kita dalam Matius pasal 6 ayat 30 sampai dengan 33. Jangan kau khawatir apa yang kau makan, minum, dan pakai, sebab Bapamu di surga menyediakan apa yang kau perlukan. Tapi cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir kita hari esok, sebab kesusahan sehari cukup untuk sehari. Itu firman Yahweh. Jadi kalau kita khawatir tiap hari dalam hidup kita, itu bukan kehendak Bapa, itu kehendak iblis. Iblis senang khawatir, cemas, bimbang. Maka jika engkau khawatir, bimbang, cemas, tidak ada ketenangan dalam hatimu. Jadi lakukan kehendak Bapa, jangan khawatir, sebab Yahweh itu, Yesua itu adalah Immanuel bagi kita, Elohim beserta kita setiap saat. Yang ketiga, apa kehendak Bapa yang harus kita kerjakan? Kita tidak boleh takut, gelisah, cemas, bimbang, sebab Yesua HaMasyiah sudah memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi kita, dan juga dia sudah meninggalkan damai sejahtera bagi kita. Dikatakan, aku memberikan Roh Kudus kepadamu, itu dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26-27, dan Roh Kudus itu akan memberikan, menolong kamu, mengajari kamu apa yang harus kamu kerjakan. Di ayat 27-nya, aku memberikan damai sejahteraku kepadamu, aku meninggalkan damai sejahteraku kepadamu, jangan biarkan hatimu gelisah, jangan biarkan dia takut. Jadi, keinginan, kehendak daripada Yesua HaMasyiah dalam hidup kita sehari-hari, selalu hidup dalam damai sejahtera. Karena apa? Dia sudah menebus kita, dia menjamin keselamatan kita, dia pasti membawa kita masuk surga, bukan mudah-mudahan tapi pasti. Yang berikutnya, apalagi kehendak Bapa yang harus kita kerjakan, kita harus mengasihi Yahweh itu dengan segenap hati, jiwa, akal budi kita. Jadi itu dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Jika kita katakan mengasihi Yahweh, terus kita takut tadi, cemas, bimbang, itu bukan mengasihi Yahweh. Kalau kita mengasihi Yahweh, berarti kita utamakan dia dulu. Bangun pagi, doa dulu, baca firman dulu, baru setelah itu kita kerjakan kerjaan yang lain. Karena itu buktinya kita mencintai dia, mengasihi dia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Jangan kalau baru ada masalahmu atau ada penyakit yang mengerikan, baru engkau serius berdoa. Kalau udah sehat, lupa berdoa. Ini namanya engkau tidak mengasihi Yahweh. Kalau engkau mengasihi Yahweh dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu, engkau mengutamakan dia di dalam hidupmu setiap hari.
Yang berikutnya, kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, dan juga mengampuninya dan berbelas kasihan kepada sesama kita. Itu dalam Matius pasal 22 ayat 40, dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22, Matius pasal 25 ayat 34 sampai dengan 40. Di situ dikatakan, saat aku lapar, kau memberi aku makan, haus kasih minum, telanjang kasih baju, saat aku sakit kau rawat, di penjara kau merawat aku. Kapan kami melihat engkau lapar, haus, dan telanjang sakit? Kata Yesus HaMasiah, apa yang kau lakukan kepada orang yang hina ini sama dengan berbuat kepadaku. Jadi, kalau kita mengaku pengikut Yahweh, kita harus mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Sebab kita ini yang sudah menerima Yesus HaMasiah adalah anaknya. Makanya kita panggil dia Bapa kita. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12-13, siapa yang menerima putra dan percaya kepadanya dijadikan menjadi anak-anak Elohim, diperanakan bukan karena daging, tapi melalui kehendak daripada Yahweh. Jadi kalau kita anak, berarti kita harus mengikuti sifat Bapa kita itu. Yesus HaMasiah tadi saat dia mau disalib, dia berdoa, Bapa janganlah, ya kalau boleh, lalukanlah cawan sengsara ini. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Kalau Bapa kita saja taat, maka kita juga belajar taat sebagai anaknya. Sifat Bapa kita Yesus HaMasiah itu harus tertanam dalam diri kita. Jadi mengasihi ketika juga Yesus HaMasiah disalibkan, dihina oleh orang-orang termasuk yang disalib di sebelah kirinya. Katanya juru selamat, turunlah dari salib itu, aku percaya kepadamu. Ahli-ahli Taurat juga mengejek demikian. Tetapi di dalam doa Yesus HaMasiah saat di atas kayu salib, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu bukti kasih dia kepada sesama yang menghina, yang menganiaya dia, yang menyalibkan dia. Jadi jika ada orang merugikan engkau, yang menipu engkau, engkau harus belajar mengasihi. Kita diajarkan mengasihi 70 kali 7. Supaya kita menjadi pengikut Yesus HaMasiah. Dan yang berikutnya, apalagi kehendak Bapa yang harus kita lakukan, kita harus mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Yahweh setiap saat dalam Roma 12 ayat 1. Itulah ibadah kita yang sejati. Ibadah hari Minggu hanya 2 jam. Kalau 2 jam itu engkau serius, tapi saat ibadah juga seringkali main handphone. Ada yang tertidur, ada yang ngelamun. Itu bukan mempersembahkan tubuhmu yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Yahweh itu. Harusnya kita persembahkan hidup kita bukan hanya hari Minggu atau hari Sabtu, tetapi setiap hari. Itulah kehendak Bapa agar kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita, sebab kita sudah ditebus dengan harga yang mahal melalui tubuh darah daripada Yesus HaMasiah. Maka jika kita melakukan kehendak Bapa di surga, Dia berjanji dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Aku pergi kepada Bapa, menyediakan tempat bagimu, nanti aku akan datang lagi menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu berada. Hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa yang akan dijemput oleh Yesus HaMasiah untuk dibawa ke rumah Bapa, karena sifatnya sudah sama dengan Bapa di surga, dijamin masuk surga. Maka lakukanlah kehendak Bapa setiap saat dalam hidupmu supaya engkau selamat. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau kembali mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu, agar dalam hidup kami sehari-hari mentaati firman-Mu sesuai dengan apa yang Kau firmankan, supaya kami tidak khawatir, kami tidak gelisah, dan kami percaya bahwa kami mengasihi Yahweh dengan segenap hati, jiwa, akal, budi kami, mengasihi sesama kami juga. Dan kami harus mempersembahkan hidup kami yang kudus berkenan di hadapan-Mu, sebab Engkau sudah menebus kami dengan harga yang sangat mahal. Dan kami percaya jika kami sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa setiap saat, kapanpun Engkau menjemput kami, kami tidak takut, sebab kami layak untuk masuk dalam rumah Bapa di surga. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, biarlah ini berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hati anak-anak-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, juga anak-anak. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, gereja-Mu persatukan semua. Berkati bangsa dan negara kami supaya tetap aman dan rukun. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Masiah kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.